Menantu Super Sang Dewi. Bab 286 keluar. Sebuah mobil merah melaju ke tempat parkir Hotel Nanxing. Lin yang keluar dari mobil dan mengambil tongkat jalan untuk Su Yan dari bagasi. Su Yan berjalan sempoyongan dengan bantuan tongkat. Orang-orang yang lewat menoleh dan merasa kasihan kepada Su Yan ketika mereka melihat wajah cantiknya dan perban di sekujur tubuhnya. Bagaimana mungkin wanita cantik nan lembut ini dipenuhi luka? Mungkinkah dia dipukuli oleh suaminya? Sungguh tragis nasibnya. Bisik para pejalan kaki satu sama lain. Su Yan menundukkan kepalanya dan pura-pura tidak mendengar. Lin yang mendukungnya dari samping, tetapi alisnya berkerut. Manajer Su dari Departemen Proyek Grup Yang Hua. Mengapa dia mengundang Su Yan makan malam tanpa alasan? Sekarang semua orang di Jiangcheng tahu bahwa Dr. Lin menyukai Su Yan. Jika dia mengundang Su Yan untuk makan malam, bukankah itu sama saja dengan mencari masalah dan mencari kematian? Lin yang awalnya ingin menelepon Ma Hai untuk bertanya, tetapi setelah memikirkannya, dia berhenti. Lagi pula, dia belum bertemu manajer Su, jadi dia tidak tahu apa maksudnya. Terlebih lagi, Lin yang merasa ada kemungkinan lain. Saya khawatir keluarga Lin ada di balik ini. Lagi pula, menurut aturan keluarga Lin, hukuman dan balas dendam terhadap Lin yang sudah dimulai sejak pria itu menyingkirkan rokoknya. Balas dendam keluarga Lin tidak terbatas pada pemukulan atau pemotongan tangan dan kaki. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu balas dendam. Membuat pihak lain kehilangan reputasi dan hancur total. Dari tubuh ke jiwa. Dia diam-diam menjadi waspada. Su Yan dan Lin yang memasuki hotel dan langsung menarik perhatian manajer lobi. Nona Su, silakan ke sini. Tuan Su menunggu Anda di kotak emas. Baiklah. Su Yan mengangguk dan berjalan mendekat sambil membawa tongkatnya. Kamar pribadi di Hotel Nanxing dibagi menjadi 3 tingkat, kotak umum, kotak perak, dan kotak emas. Hanya ada satu kotak emas, dan tidak semua orang bisa memesannya. Konon katanya kalau Anda tidak bernilai puluhan juta, Anda tidak memenuhi syarat untuk memesannya. Kalaupun Anda ingin memesannya, Anda harus memesannya 1 bulan sebelumnya. Kok manajer Su bisa datang ke kotak ini? Dia hanya seorang manajer proyek. Mata Lin yang sedikit menyipit, dan dia sudah menebak sesuatu. Retakan. Pelayan yang berdiri di dekat pintu membukanya. Dalam sekejap, semburan cahaya menyilaukan keluar dari dalam. Itu adalah cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Su Yan membuka mulutnya sedikit dan menatap pemandangan di dalam kotak itu dengan sedikit terkejut. Seluruh kotaknya tidak cukup untuk digambarkan sebagai sesuatu yang indah dan mewah. Itu hanyalah sebuah kotak mewah yang dibuat oleh orang kaya di Timur Tengah. Di dalam kotak, meja, kursi, dan perkakas makan semuanya berwarna kuning keemasan. Dari karpet hingga lampu, semuanya merupakan hasil karya tangan para ahli asing, yang dibuat khusus dengan sempurna. Setiap sudut kotak hanya dipenuhi dengan satu kata, mewah. Ini mungkin pertama kalinya Su Yan melihat pemandangan seperti itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekelilingnya. Pada saat ini, seorang pria botak, berkacamata, agak gemuk berdiri dengan mata menyipit di samping meja bundar emas di tengah dan datang dengan senyuman di wajahnya. Oh, ini Nona Su, kan? Kemarilah, Nona Su, Anda kesulitan berjalan, silakan duduk. Halo, manajer Su. Su Yan mengangguk sedikit, memaksakan senyum, dan duduk. BCP. Dia melirik pemandangan itu dan mendapati bahwa selain manajer Su, ada beberapa pria kekar berpakaian hitam. Pada saat ini, mereka menatap Su Yan dari atas sampai bawah, dan masing-masing dari mereka memiliki senyuman aneh di wajah mereka. Jantung Su Yan berdetak lebih cepat dan dia merasa ada yang tidak beres. Tanpa sadar dia mendekati Lin Yang. Halo. Nona Su, siapa ini? Manajer Su sepertinya baru saja memperhatikan Lin Yang dan bertanya. Ini suamiku, Lin Yang. Su Yan tersenyum canggung. Oh. Apakah kamu gigolo Lin Yang yang menikah dengan keluarga Su? Manajer Su melirik Lin Yang dan tertawa. Hahaha. Semua orang di belakang tertawa terbahak-bahak. Manajer Su, tolong jaga ucapanmu. Su Yan marah. Haha, itu hanya candaan. Nona Su, jangan marah, saya tidak bermaksud apa-apa. Manajer Su melambaikan tangannya dan tersenyum. Su Yan mengerutkan kening, namun tidak mengatakan apapun lagi. Saya mengundang Nona Su untuk makan malam hari ini. Saya tidak punya niat lain selain berteman dengannya. Namun, saya tidak suka menjadi gigolo,
dan saya tidak mengundang Lin ini untuk makan malam. Nona Su, bisakah Anda memintanya untuk pergi? Tunggu di luar pintu. Manajer Su bertanya sambil tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yan tampak malu. Begitukah? Kalau begitu, masalah ayahmu mungkin akan sedikit merepotkan. Manajer Su berkata dengan ekspresi malu. Ini. Su Yan ragu-ragu. Hai, Nona Su, jangan khawatir. Saya hanya ingin makan bersama Anda. Saya tidak punya maksud lain. Paling lama hanya 20 menit. Tidak akan memakan waktu lama, kata manajer Zu sambil tersenyum. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Su Yan berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata kepada Lin Yang, kamu tunggu di luar. Tidak. Lin Yang langsung menolak. Hah. Su Yan tercengang. Dia tidak menyangka Lin Yang akan menolak begitu saja. Lin Yang. Kamu kesulitan bergerak, dan aku harus tinggal di sini untuk menjagamu, jadi aku tidak akan keluar. Kamu bisa bicara tentang apapun yang ingin kamu bicarakan. Aku bisa melewatkan makan malam ini, kata Lin Yang. Melihatmu saja aku sudah ingin muntah, bagaimana mungkin aku masih bisa makan? Manajer Zu tersenyum sambil menyipitkan matanya. Itu urusanmu. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Tapi aku hanya ingin kau keluar. Tuan Lin, jangan menolak roti panggangku dan kemudian minum. Manajer Zu melambaikan tangannya. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang besar di belakangnya berjalan mendekat dan mengepung Lin Yang. Manajer Zu, apa yang akan Anda lakukan? Su Yan menjadi gugup dan langsung bertanya. Nona Su, sebaiknya Anda membujuk suami Anda yang tidak berguna itu. Dia harus keluar dari sini sendiri, atau saya akan menyuruh seseorang mengusirnya. Itu pilihan Anda, kata manajer Zu sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi Su Yan langsung berubah. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara serak, Lin Yang, bagaimana kalau kamu keluar dan menunggu dulu? Tidak. Lin Yang menggelengkan kepalanya lagi. Tidak bisakah kau mengerti aku dan memikirkan orang tuaku? Jika aku menyinggung manajer Zu, masa depan ayahku akan hancur. Su Yan tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan air mata di matanya. Jika bukan karena ayahnya, mengapa dia mau datang ke sini? Tetapi Lin Yang tahu bahwa jika dia keluar, Su Yan mungkin tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia tidak akan setuju apapun yang terjadi. Su Yan, kau harus kembali bersamaku atau aku yang tinggal di sini. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini sendirian, kata Lin Yang dingin. Keluar. Su Yan berteriak histeris. Suara ini sangat kasar. Bab 287 apakah Anda yakin tidak akan menyesalinya? Satu kata ini sepertinya menusuk gendang telinga semua orang. Namun dia juga ingin menusuk jantung Lin Yang. Lin Yang menatap Su Yan tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Mata Su Yan merah, dan tangannya yang memegang kruk sedikit gemetar. Entah sudah berapa lama, Lin Yang menarik napas dalam-dalam, mengangguk pelan, dan berkata dengan nada tenang, Su Yan, kalau nanti terjadi apa-apa, bisakah kamu menjamin bahwa kamu tidak akan menyesalinya? Su Yan tercengang. Lin Yang berbalik dan berjalan keluar pintu. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Salah jika saya mengatakan apapun saat ini. Tak lama kemudian, pintunya tertutup pelan. Su Yan merasa hampa di dalam. Entah bagaimana, dia tiba-tiba merasa seperti kehilangan sesuatu. Adapun manajer Zu, dia sudah mulai menyeringai. Haha, Nona Su, sekarang pria menyebalkan itu sudah pergi, ayo, duduk dan makanlah perlahan-lahan, kata manajer Zu sambil tersenyum. Mata itu sudah mengamati tubuh Su Yan. Jangan melihat tubuh Su Yan yang penuh dengan bekas luka dan perban, semakin dia terlihat semakin halus dan cantik. Semakin manajer Zu menatapnya, semakin gembira dia, dan matanya pun semakin panas, dan dia pun tak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangan menyentuh tangan kecil Su Yan. Su Yan mengerutkan kening, segera menarik tangannya kembali, dan berbisik, manajer Zu, tolong hargai dirimu sendiri. Haha. Aku tidak bisa menahan diri. Maaf. Maaf. Manajer Zu tertawa, lalu melambaikan tangannya, sajikan hidangannya. Segera, semua jenis makanan lezat dari darat dan laut diletakkan di atas meja. Ayo, makan, makan. Kata manajer Zu dengan murah hati, lalu mengambilkan sepiring hidangan untuk Su Yan. Su Yan memaksakan senyum, tetapi ekspresinya tampak agak jelek. Dia mengambil 2 gigitan dengan enggan, dan manajer Zu telah mengisi gelasnya.
Manajer Zhu, saya tidak minum, kata Su Yan buru-buru. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak bisa minum. Bagaimana mungkin? Ayolah, Xiaoyan, minumlah sedikit. Hanya sedikit saja. Manajer Zhu buru-buru membujuk. Manajer Zhu, saya benar-benar tidak bisa minum. Anda lihat saya punya luka di tubuh saya dan dokter bilang saya tidak bisa minum, kata Su Yan dengan susah payah. Cederanya cuma ringan, nggak apa-apa. Minum aja. Sesap aja. Sesap aja. Nggak bisa ngasih muka sedikit pun. Manajer Zhu pura-pura marah. Manajer Zhu, saya benar-benar tidak bisa minum. Sekali minum, luka saya pasti akan bermasalah. Selain itu, saya alergi alkohol dan tidak bisa minum. Maaf. Su Yan merasa dilema dan menjelaskannya berulang kali. Tetapi manajer Zhu jelas mengabaikan semua ini. Xiaoyan, ada apa denganmu? Kenapa kau membuat alasan? Jika kau melakukan ini, akan sulit bagiku, saudara Zhu, untuk menangani urusan ayahmu. Manajer Zhu tidak senang. Manajer Zhu, saya. Su Yan bingung. Tetapi dia tahu bahwa anggur ini tidak boleh diminum. Bukan hanya karena cederanya, tetapi dia memang tidak bisa minum banyak. Tidak apa-apa minum anggur merah, tetapi minuman keras asing yang keras seperti ini akan membuatnya mabuk hanya dengan sekali teguk. Apa maksudmu? Su Yan, kamu mau minum atau tidak? Manajer Zhu menjadi marah ketika melihat keraguan Su Yan. Dia tidak tahan lagi. Dia melempar gelas anggur dan mulai minum dengan suara dingin. Wajah Su Yan tiba-tiba berubah. Melihat manajer Zhu telah berkata begitu banyak, dia menggertakkan giginya dan berbisik, Manajer Zhu, karena kita tidak setuju, mari kita akhiri saja hari ini. Aku benar-benar minta maaf. Setelah itu, dia berdiri, mengambil kruk yang bersandar di dinding, dan hendak pergi. Mau kemana? Teriak manajer Zhu dengan marah. Manajer Zhu, saya benar-benar tidak bisa minum, jadi saya tidak akan makan makanan ini. Bagaimana kalau Anda mencari teman yang bisa minum untuk menemani Anda? Kata Su Yan. Oh, kau mau kembali? Kau tidak peduli lagi dengan urusan ayahmu. Manajer Zhu mencibir. Aku akan berusaha sekuat tenaga, tapi karena aku tidak berdaya, aku hanya bisa menghela napas putus asa. Su Yan menggelengkan kepalanya. Dia merasa tidak perlu menghancurkan dirinya sendiri demi masa depan ayahnya. Kamu. Manajer Su sangat marah, lalu dia mendengus dingin, Su Yan, apakah kamu pikir ini tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesuka hati? Begitu. Suara itu jatuh, orang-orang besar itu bergegas mendekat dan menghalangi Su Yan. Apa yang ingin kau lakukan? Su Yan langsung panik. Apa? Su Yan, apa kau tidak mengerti? Apa kau benar-benar berpikir aku memanggilmu untuk mentraktirmu makan? Aku akan berurusan denganmu. Manajer Zhu mencibir dan melepas mantelnya sambil berbicara. Pada saat yang sama, orang-orang kuat lainnya juga menunjukkan senyuman aneh dan mulai menanggalkan pakaian mereka. Kalian. Wajah Su Yan memucat karena ketakutan. Dia tidak pernah menyangka orang-orang ini akan memiliki pikiran seperti itu dan mengubah ekspresi mereka begitu cepat. Tolong. Dalam keputusasaan, Su Yan hanya bisa berteriak. Namun, kedap suara kotak itu terlalu bagus, dan teriakannya tidak berpengaruh sama sekali. Dia hanya bisa menatap tak berdaya ke arah pria-pria kuat yang mendekat. Jangan ke sini. Keluar. Keluar. Teriak Su Yan dengan gemetar. Lalu seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba mengeluarkan ponsel dari tasnya dan ingin menelepon Lin Yang agar mengizinkannya masuk. Tetapi telepon itu baru saja dikeluarkan. Jepret. Manajer Zhu menamparkan wajahnya dengan keras. Su Yan terkejut dan langsung jatuh berlutut, dengan bekas tamparan yang jelas di wajahnya yang cantik. Dia menatap manajer Zhu dengan ketakutan dan kemarahan, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang kau kira kau sebenarnya, dasar jalang bau? Aku menyukaimu karena kau beruntung, apa kau benar-benar berpikir kau orang suci? Manajer Zhu mencibir dengan muram, apa kau tahu kenapa aku memanggil begitu banyak pria besar dan kuat ke sini? Itu hanya untuk bergiliran berhubungan seks denganmu. Jalang bau, suamimu yang tidak berguna itu belum menyentuhmu, kan? Bagaimana kalau aku membiarkanmu merasakannya hari ini? Pegang dia untukku. Ya. Bos. Beberapa orang datang sambil tersenyum, siap beraksi. Dasar bajingan. Su Yan geram dan menggertakkan giginya saat dia menyerbu maju untuk menggigit.
Sekalipun tindakannya sia-sia belaka, dia tetap memilih niat awalnya, sekalipun dia takut. Namun pada saat ini, bang, pintunya tiba-tiba didorong terbuka. Lalu dua orang masuk dengan cepat. Hentikan semuanya. Terdengarlah suara geram. Manajer Zhu dan yang lainnya di sini semua terkejut. Mereka mendongak dan melihat Ma Hai berjalan ke arah mereka dengan langkah besar. Tuan Ma. Manajer Zhu terkejut. Zhu Daming. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak menyuruh orang-orang ini bubar? Ma Hai menunjuk hidung manajer Zhu dan mulai mengumpat. Namun, manajer Zhu tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Ma. Masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Apakah Anda ingin ikut campur dalam kehidupan pribadi saya? Begitu. Kata-kata itu terucap, Ma Hai menghirup udara dingin. Zhu Daming. Bagaimana caramu berbicara padaku? Apa kamu gila? Bab 288, mainkan perlahan. Ma Hai sangat akrab dengan Zhu Daming. Sebelum bergabung dengan Lin Yang, Zhu Daming telah bekerja di bawah Ma Hai, dan sudah 13 tahun sejak saat itu. Setelah bertahun-tahun, kemampuan kerja Zhu Daming tidak perlu diragukan lagi, dan Ma Hai mengenalnya luar dalam. Orang ini serakah dan suka uang. Karena itu, meskipun Ma Hai memberinya perlakuan yang murah hati, dia tidak akan terlalu banyak menggunakannya, karena ambisinya terlalu besar, dan begitu modal di tangannya menjadi besar, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Tentu saja, Zhu Daming tidak akan banyak bicara kepada sponsor keuangannya. Dia akan mematuhi setiap perintah dari Ma Hai dan melaksanakannya dengan sempurna. Tetapi hari ini, Zhu Daming secara terbuka menentang Ma Hai. Ini tidak akan pernah terjadi di masa lalu. Ma Hai menatap Zhu Daming dengan mata terbuka lebar, gemetar karena marah. Zhu Daming, kau memberontak. Kau tahu siapa dia? Dia Nona Suyan, wanita yang disukai Direktur Lin. Beraninya kau menyentuhnya. Jangan datang bekerja besok. Ma Hai berkata dengan marah. Oh, apakah kau memecatku? Zhu Daming mengangkat bahu dan tersenyum. Lalu kenapa? Tanya Ma Hai dengan marah. Haha, hal terburuk yang bisa terjadi adalah saya berhenti saja. Tuan Ma, apakah Anda pikir saya peduli dengan posisi Anda sebagai manajer proyek? Kata Zhu Daming dengan nada meremehkan. Ma Hai tercengang, apa maksudmu? Apa maksudmu? Apa lagi yang kau ingin aku katakan? Kau, Ma, bukan apa-apa di mataku sekarang. Kau kentut. Kau mengerti. Zhu Daming berkata sambil mendengus. Kamu, wajah Ma Hai memerah dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Lin yang juga mengerutkan kening. Dialah yang menelepon Ma Hai. Awalnya dia ingin Ma Hai menyelesaikan lelucon ini, tetapi sekarang tampaknya dia salah, sepenuhnya salah. Zhu Daming tidak lagi berada di bawah kendali Ma Hai. Di belakang Ma Hai. Mungkin ada orang lain. Lin Yang. Ayo kita pergi dari sini. Su Yanru melihat penyelamatnya dan berteriak pada Lin Yang. Ikut aku sekarang. Lin Yang tidak sopan. Dia berkata dengan suara rendah, meraih tangan kecil Su Yan, dan hendak membawanya pergi. Namun, pada saat ini, orang-orang besar itu langsung menghentikan Lin Yang. Keluar dari sini. Teriak Lin Yang dingin. Sampah, siapa yang menyuruhmu pergi? Kata Zhu Daming sambil tersenyum. Keluarga Lin lah yang memerintahkanmu melakukan ini, kan? Lin yang berkata dengan dingin. Hehe, jadi kamu tidak bodoh. Ya, seseorang memang menghabiskan beberapa juta untuk membiarkanku berhubungan seks dengan istrimu. Sebenarnya, tokoh utama di sini hari ini bukanlah wanita jalang ini, tetapi kamu. Kata manajer Zhu dengan mata menyipit. Su Yan kebingungan saat mendengar suara itu, Lin Yang, apa yang dia bicarakan. Namun, begitu pertanyaan itu keluar, orang-orang besar itu tiba-tiba mengeluarkan sejumlah pistol hitam mengilap dari lengan mereka dan mengarahkannya langsung ke Lin Yang. Hah? Ma Hai langsung ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Yan benar-benar ketakutan dan sedikit linglung. Mengapa dia tiba-tiba mengeluarkan senjatanya? Keduanya ketakutan. Namun wajah Lin yang berubah sangat gelap. Dia sudah yakin bahwa ini adalah pekerjaan keluarga Lin. Pengecut. Kau begitu bodoh sampai-sampai ingin menyinggung orang penting seperti itu. Tidakkah kau lihat orang macam apa dirimu? Apa kau punya uang? Apa kau punya kekuasaan? Kau tidak punya apa-apa, tetapi kau punya istri yang cantik.
Manajer Zhu berkata sambil tersenyum, pria itu memerintahkan kami untuk melakukannya kepada istrimu di depanmu. Haha, kudengar kau, dasar bajingan tidak berguna, telah menikah dengan istrimu selama 3 tahun dan bahkan belum menyentuh jarinya. Kali ini kau beruntung. Ekspresi istrimu nanti pastilah yang kau nanti-nantikan selama ini, hahaha. Orang-orang di dalam kotak itu tertawa terbahak-bahak. Ah, Su Yan begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat. Su Daming. Kau melanggar hukum, kau melakukan kejahatan. Apakah kau tidak takut diberi sanksi? Kata Ma Hai dengan gemetar. Bos Ma, kita semua sudah dewasa, mengapa kamu masih mengatakan hal-hal kekanak-kanakan seperti itu? Su Daming mencibir dan melambaikan tangannya, tahan pengecut dari keluarga Su ini, aku akan meniduri istrinya di depannya. Hahaha, oke bos. Menarik, hahaha. Aku tidak sabar untuk melihat ekspresinya. Beberapa orang berteriak dengan gembira. Berhenti. Su Yan berteriak mendesak. Tetapi saat ini, Su Daming tidak lagi memperhatikannya. Orang-orang besar itu langsung maju dan mulai menyerang. Su Daming juga siap melepas celananya dan mulai bekerja. Su Yan menggigil. Ma Hai kebingungan. Sampai saat itu. Bang. Pintunya ditendang hingga terbuka lagi. Wow. Sejumlah besar pria berpakaian hitam bergegas masuk ke dalam kotak dan segera mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke pria-pria besar ini dan Su Daming. Su Daming gemetar seluruh tubuhnya dan membeku di tempat. Para lelaki besar yang tersisa juga mengangkat tangan mereka, tubuh mereka menegang dan mereka tidak berani bergerak, dan ketakutan tampak jelas di wajah mereka. Beberapa orang tercengang. Namun seorang wanita cantik berpakaian bulu cerpelai yang mewah masuk. Gong Xiyun. Ma Hai sangat gembira. Kakak Yun. Su Daming juga tercengang, lalu wajahnya menjadi sangat pucat. Gong Xiyun benar-benar datang. Su Daming merasa sangat kecewa. Letakkan senjata kalian, semuanya. Gong Xiyun menatap tajam ke arah orang-orang besar itu dan berkata dengan dingin. Beraninya orang besar itu melawan. Dia segera melemparkan pistolnya ke tanah. Apa kamu bercanda? Setidaknya ada 4 atau 5 senjata di kepala setiap orang. Beraninya mereka melakukan kesalahan. Gong Xiyun segera bergegas mendekat dan menendang perut Su Daming. Aduh. Su Daming menjerit, jatuh ke tanah dan berguling, tampak menyedihkan. Bajingan, apa kau tidak tahu siapa yang melindungi hotel ini? Beraninya kau datang ke sini untuk bertindak liar. Gong Xiyun berteriak dengan marah. Kakak Yun, kumohon. Kumohon maafkan aku. Su Daming berteriak dengan gemetar. Sisa waktu. Jangan terburu-buru, ayo main pelan-pelan. Gong Xiyun berkata dengan dingin, menoleh dan hendak berbicara dengan Lin Yang, tetapi ketika dia melihat Su Yan di sebelahnya, dia hanya mengangguk diam-diam ke Lin Yang, dan kemudian tatapannya jatuh pada Ma Hai. Tuan Ma, Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ma Hai menghela napas lega. Dia lupa bahwa hotel ini adalah wilayah Gong Xiyun. Meskipun dia tidak memberitahu Gong Xiyun seharusnya sudah menerima berita itu. Akhirnya, bahaya berhasil dihindari. Ma Hai menepuk dadanya. Xiao Yan, ayo kembali. Wajah Lin yang muram. Dia hanya menggendong Su Yan secara horizontal dan berjalan keluar pintu. Hei, Lin Yang, ini. Kita belum mengucapkan terima kasih pada orang lain. Su Yan sepertinya baru saja tersadar dari lamunannya dan berkata dengan tergesa-gesa. Aku akan berterima kasih padamu, kamu pulang duluan saja. Kata Lin yang dengan sungguh-sungguh, menggendong Su Yan ke kursi penumpang, menginjak pedal gas, dan mengantarnya pulang. Bab 289, karena saya Direktur Lin. Kembali ke rumah. Kamu harus istirahat yang cukup. Aku akan pergi ke hotel untuk melihat bagaimana cara menangani masalah itu. Setelah menggendong Su Yan ke tempat tidur, Lin yang berkata dengan suara rendah dan hendak berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Su Yan berteriak tergesa-gesa. Ada apa? Lin yang memiringkan kepalanya. Su Yan mengerutkan bibirnya dan berbisik, Lin yang, kamu. Jangan membuat masalah. Sampaikan saja terima kasih kepada Tuan Ma dan Saudari Yun saat kamu sampai di sana. Tanyakan kepada mereka apakah mereka ingin menelepon polisi. Tidak apa-apa jika mereka menelepon polisi. Singkatnya, jangan memprovokasi orang lain. Aku tahu batasanku. Kata Lin Yang. Su Yan mengangguk, tetapi ada ekspresi rumit di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya,
berpikir sejenak, lalu berbisik juga. Aku minta maaf. Kenapa minta maaf? Sebelumnya, aku tidak mendengarkan nasihatmu. Jika aku mendengarkanmu, mungkin semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Kata Suyan dengan nada meminta maaf. Lin yang terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, kamu hanya perlu sedikit lebih percaya padaku. Setelah suara itu berakhir, Lin yang berbalik dan berjalan keluar ruangan. Suyan menatap pintu dalam diam. Setelah pintu tertutup, dia mendesah pelan dan berkata dengan suara serak, aku juga ingin percaya padamu, tapi setidaknya beri aku alasan untuk percaya padamu. Kekecewaan yang berulang-ulang membuat Suyan putus asa terhadap Lin Yang. Apakah dia tidak ingin percaya pada suaminya? Tetapi, apakah kepercayaan benar-benar tanpa syarat? Setelah turun, Lin Yang masuk ke mobil, menginjak pedal gas hingga paling bawah, dan melaju menuju Hotel Nanxing. Tak lama kemudian, mobil Lin Yang melaju ke tempat parkir. Mematikan mesin dan keluar dari mobil, Lin Yang segera berjalan menuju kotak itu. Pada saat ini, Gong Xiyun dan Ma Hai di dalam kotak masih menunggu kedatangan Lin Yang. Mereka tahu bahwa dengan temperamen Lin Yang, dia pasti akan datang pada kesempatan pertama. Xiyun, kali ini semua berkatmu, kalau tidak, pasti akan sangat buruk. Ma Hai duduk, menyeruput tehnya, dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, tapi kali ini masalah ini telah menyentuh Nona Suyan lagi. Saya khawatir Direktur Lin akan sangat marah. Gong Xiyun berkata sambil menghela napas. Aduh, kami juga tidak menginginkan ini. Aku tidak menyangka Zhu Daming benar-benar akan mengincar Nona Su dan bahkan ingin mencelakai Direktur Lin. Bajingan ini. Ma Hai sangat marah sehingga dia bergegas menghampiri dan menendangnya beberapa kali. Aduh. Zhu Daming menjerit kesakitan. Baiklah, Tuan Ma, tolong jangan pukul dia lagi. Dia akan mendapat masalah nanti. Aku melihat wajah Tuan Lin muram saat dia pergi. Tuan Lin pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Gong Xiyun berkata, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu yang serius. Wajahnya menjadi pucat dan dia menggigil beberapa kali. Ma Hai juga teringat tatapan mata Lin yang saat dia pergi tadi, dan dia tiba-tiba berkeringat dingin. Sepertinya kita bisa menyiapkan peti mati untuk orang ini terlebih dahulu, kata Ma Hai. Ya, supaya tidak ada yang mengambil mayatnya, kata Gong Xiyun. Ketika Zhu Daming mendengar ini, dia begitu ketakutan hingga hampir terjatuh ke tanah. Tetapi pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka dan sebuah suara acuh tak acuh keluar. Mengambil mayatnya. Tidak perlu. Tidak perlu peti mati. Aku akan melindungi orang ini. Sungguh suara yang sombong. Semua orang di ruangan itu memandang orang yang datang. Pria itu mengenakan jas hitam. Ekspresinya tenang dan dia berjalan santai. Setelah memasuki pintu, dia langsung menuju meja bundar dan mulai memakan makanan lezat di atas meja seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Tuan. Melihat pria ini, Zhu Daming seperti melihat seorang penyelamat, dan dia berteriak dengan gembira, Tuan, selamatkan aku. Tuan, selamatkan aku. EBCP. Keduanya mengerutkan kening. Siapa kamu? Tanya Ma Hai. Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau ganggu. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh, bebaskan Zhu Daming dan anak buahnya segera. Tuan, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Kau bilang bebaskan lalu bebaskan mereka. Kau pikir kau siapa? Gong Xiyun mendengus dingin. Selain Direktur Lin, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya, wanita nomor 1 di Jiangcheng, dengan nada seperti itu. Orang ini adalah yang pertama. Siapa aku? Pria itu berhenti sejenak, tiba-tiba meletakkan sumpit di tangannya, dan berkata perlahan, aku dari Yanjing, nama belakangku Lin. Apakah kamu tahu sekarang? Kalimat ini membuat keduanya bingung. Yanjing. Nama belakangnya Lin. Ma Hai bergumam. Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan, dia tiba-tiba gemetar, menunjuk ke arah pria itu dan berkata dengan gemetar, kamu. Apakah kamu dari keluarga Yanjing Lin? Apa? Keluarga Yanjing Lin. Gong Xiyun sangat takut sehingga kakinya lemas dan dia hampir jatuh. Reputasi keluarga Yanjing Lin begitu terkenal sehingga meskipun dia selalu tinggal di Jiangcheng, dia akrab dengan 4 kata ini. Itu adalah keluarga dengan koneksi di mana-mana. Itulah eksistensi yang dapat mengguncang seluruh negeri 3 kali jika menghentakkan kakinya. Meskipun dia, Gong Xiyun, adalah ratu bawah tanah di Jiangcheng, dibandingkan dengan keluarga Yanjing Lin. Dia bukan apa-apa.
Dia hanya tidak dapat mengerti mengapa seseorang dari keluarga Yan Jinglin akan muncul di sini. Baiklah, sekarang kamu tahu siapa aku, apakah sudah waktunya untuk melepaskanku? Kata pria itu acuh tak acuh. Ini. Ma Hai dan Gong Xiyun keduanya ragu-ragu. Jika kita menolak orang ini, kita akan menyinggung keluarga Yan Jinglin. Apa yang bisa mereka gunakan untuk bersaing dengan keluarga Lin di Yanjing? Jika keluarga Lin mengambil tindakan, berapa banyak orang di negara China yang besar ini yang dapat melindungi mereka? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan kali ini? Keduanya saling berpandangan, namun mereka kebingungan dan otak mereka kosong. Tidak benar kalau membiarkannya begitu saja, dan tidak benar kalau tidak membiarkannya begitu saja. Apa yang harus saya lakukan? Su Daming yang berada di tanah juga kebingungan, tetapi dia segera tersadar, tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan penuh semangat, hahaha, saya tidak menyangka bahwa pria itu berasal dari keluarga Lin di Yanjing. Itu hebat. Hahaha, Tuan Ma, Gong Xiyun, apakah kalian takut sekarang? Apakah kalian masih berani bersikap sombong? Sekarang saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh saya. Hahaha. Su Daming sangat bangga. Mereka berdua sangat ajaib, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Tetapi pada saat itu, pintunya tiba-tiba terbuka lagi, dan kemudian seseorang masuk. Itu Lin Yang. Oh, kau sudah kembali. Pria itu menyesap tehnya, melirik Lin Yang, dan berkata dengan ringan, kau benar-benar beruntung kali ini. Sutradara Lin benar-benar bertindak. Aku ingin melihat pertunjukan besar, tetapi kali ini benar-benar merusak kesenanganku. Pertunjukan besar. Jangan khawatir, itu akan segera dipentaskan, tetapi aku sangat penasaran, mengapa kau pikir aku beruntung? Lin yang berjalan mendekat, menarik meja, dan berkata dengan tenang. Apa maksudmu? Bukankah kau beruntung diselamatkan oleh orang-orang Direktur Lin? Tanya pria itu dengan tenang. Lin yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tentu saja tidak. Lalu apa? Alasannya sangat sederhana. Lin yang menatap matanya dan berkata dengan suara serak karena aku adalah Direktur Lin. Bab 290, apakah kamu tidak ingin kembali ke keluarga Lin? Begitu kata-kata itu diucapkan, lelaki dari keluarga Lin itu tampak tercengang. Cangkir teh yang baru saja diambilnya bergetar dan tehnya tumpah. Namun tak lama kemudian, ia pun tenang kembali, meraih tisu, dan perlahan menyeka anggur di meja. Kau yakin tidak bercanda? Jelas saja, dia tidak mempercayainya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Ma Hai dan Gong Xiyun akan ikut campur dalam masalah ini tanpa alasan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Su Yan karena mereka mengira Tuan Lin jatuh cinta pada Su Yan? Kamu salah, karena mereka semua tahu bahwa Su Yan adalah istriku. Lin yang juga duduk dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Keluarga Lin jelas tidak dapat menerima berita mengejutkan ini. Mereka memegang erat cangkir dengan mata muram. Orang ini jelas-jelas anak terlantar dari keluarga Lin, jelas-jelas sampah, bajingan. Bagaimana dia tiba-tiba bisa membalikkan keadaan dan menjadi dokter Lin yang terkenal? Mustahil. Benar-benar mustahil. Ekspresi para anggota keluarga Lin berangsur-angsur menjadi suram. Tahukah kamu, tabib suci Lin saat ini adalah sosok yang bahkan ingin ditaklukkan oleh keluarga Lin, bahkan banyak kekuatan besar di Yanjing yang menaruh perhatian padanya. Resep untuk mengobati infak cerebral dan resep untuk menyembuhkan rinitis mendatangkan pendapatan besar bagi Yang Hua Group setiap tahun. Tidak hanya itu, menurut informasi yang diperoleh dari investigasi Yang Hua Group saat ini tengah meneliti obat-obatan baru. Ma Hai, pimpinan resmi Yang Hua Group, telah mengakuisisi 3 pabrik manufaktur farmasi dan merekrut sekelompok talenta elit di bidang medis. Tidak hanya itu, Yang Hua Group telah menginvestasikan hampir seluruh keuntungannya untuk pengembangan skala perusahaan. Dilihat dari penempatan dan arah strategis grup Yang Hua baru-baru ini, mereka samar-samar mencoba untuk menduduki seluruh pasar domestik dan menjadi perusahaan terkemuka di bidang farmasi. Ini akan ditertawakan sebagai mimpi bodoh setiap saat, tetapi dilihat dari momentum perkembangan Yang Hua Group dan kartu truf di tangannya, kemungkinan besar dia akan dapat melakukannya dalam waktu singkat. Jadi keluarga Lin mengirimnya ke sini untuk bernegosiasi. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa tabib Dewa Lin yang terkenal itu ternyata adalah anak terlantar keluarga Lin, Lin Yang. Bajingan yang sudah lama ditinggalkan keluarga Lin. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa semua itu palsu. Tetapi dilihat dari penampilan Ma Hai dan Gong Xiyun, semua ini
Mungkin benar. Jika kau mengatakannya seperti itu, maka semuanya bisa dijelaskan. Pria itu tiba-tiba menyeringai dan berkata dengan acuh tak acuh, Lin Yang, keluargamu meremehkanmu. Meremehkan. Apakah keluarga itu pernah menatapku langsung? Lin Yang bertanya dengan tenang. Itu karena keluarga tidak memahami Anda. Sekarang setelah Anda mencapai kesuksesan seperti itu, saya rasa keluarga pasti akan menerima Anda. Lin Yang, saya akan menelepon keluarga untuk melaporkan masalah ini sekarang. Tolong ikut saya ke keluarga hari ini. Kata pria itu, dan mengeluarkan ponsel dari sakunya untuk menelepon keluarga Lin. Namun baru saja ia melakukan gerakan itu, orang di sebelahnya mengarahkan pistol ke kepalanya. Pria itu membeku, mengerutkan kening, menatap Lin Yang dan berkata, Lin Yang, kamu sekarang memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga, jangan lewatkan kesempatan ini. Tetapi aku tidak memiliki hubungan dengan keluarga Lin sekarang, dan aku tidak tertarik padanya. Sebaliknya, di mataku, keluarga Lin adalah kekuatan yang akan digulingkan olehku cepat atau lambat. Lin yang berjalan mendekat, melepas ponselnya, dan menatapnya tanpa ekspresi. Apa kau gila? Apa kau akan bersaing dengan keluarga Linku? Kau juga dari keluarga Lin, kau seharusnya tahu betapa mengerikannya kekuatan keluarga Lin. Aku akui bahwa grup Yang Hua yang kau dirikan memiliki sejumlah kekuatan saat ini, tetapi dibandingkan dengan seluruh keluarga Lin, Yang Hua-mu seperti semut di bawah pohon besar. Ingin mengguncang pohon. Apakah Anda memenuhi syarat? Pria itu mendengus dingin. Lalu seberapa baik kau mengenalku? Lin yang bertanya. Mungkin kamu tidak tahu banyak, tetapi tidak perlu tahu lebih banyak. Lin Yang, aku akan memberimu dua pilihan sekarang. 1. Suruh orang-orangmu untuk segera keluar dari sini dan kemudian kembali ke keluarga Lin bersamaku. 2. Keluarga Lin akan menggunakan kekuatan aslinya untuk menghancurkanmu secara langsung. Kamu harus tahu identitasmu saat ini. Kamu adalah aib keluarga Lin dan noda pada Tuan. Kakak-kakakmu sangat ingin kamu segera mati. Jika nama keluargamu bukan Lin, apakah kamu pikir kamu bisa menikah dengan keluarga Su dan hidup dari mereka? Aku khawatir tidak ada lagi abumu yang tersisa sekarang. Pria itu terkekeh. Meskipun Lin yang telah lama meninggalkan keluarga Lin, dia masih tahu sesuatu tentang orang ini. Bagaimanapun, yang di atas berarti daur ulang, jadi dia sengaja mencari tahu hal-hal tentang Lin Yang, meskipun masalah ini adalah noda dan kebanyakan orang tidak akan menyebutkannya. Sebagai anak terlantar, dia pasti sedang memikirkan cara untuk kembali ke keluarga, dan gagasan untuk menggulingkan keluarga Lin hanyalah amarahnya. Dia percaya bahwa kesempatan itu ada di depan Lin Yang, dan Lin Yang pasti akan menghargainya. Hanya saja, orang ini jelas tidak tahu seberapa kuat tekad Lin Yang. Jika bukan karena kata-kata terakhir ibunya, tidak mengizinkannya menginjakkan kaki di Yanjing dalam waktu 3 tahun, dan mengharuskannya berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna, dia pasti sudah membunuh keluarga Lin sejak lama. Lin Yang menatapnya dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu berapa lama, dia mengarahkan pistol ke kepala pria itu. Benar sekali. Melihat pistol di kepalanya diambil, pria itu tertawa terbahak-bahak. Namun, Lin yang membelai gagang pistol itu, matanya menatapnya dengan tenang, dan dia berbicara perlahan. Apakah kamu tahu bagaimana ibuku meninggal? Setelah pertanyaan ini diajukan, pria itu jelas tercengang. Meskipun saat itu aku tidak berada di keluarga Lin, aku tahu segalanya tentang ibuku. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa tidak peduli seberapa tidak menyukai dan membencinya, keluarga Lin setidaknya harus memberinya kesempatan untuk hidup. Sayang sekali orang itu tidak melakukan itu, dan begitu pula keluarga Lin. Mereka bahkan tidak memberiku sedikit pun harapan. Yang bisa kulakukan hanyalah mengambil jenazah ibuku. Pernahkah kau memikirkan bagaimana perasaanku saat itu? Itu semua sudah berlalu. Kamu pasti akan memiliki masa depan yang gemilang, tetapi prasyaratnya adalah kamu harus kembali ke keluarga Lin bersamaku dan menyerahkan grup Yang Hua kepada keluarga Lin kita. Pria itu mengangkat bahu, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat sederhana. Namun begitu dia selesai berbicara, Lin Yang tiba-tiba mengambil pistol dan menembak paha pria itu. Bang! Ah! Pria itu berteriak keras. Darah menyembur keluar dari pahanya. Kau gila! Pria itu memegang pahanya, menatap Lin Yang dengan mata terbelalak, dan meraung marah. Lin Yang mengangkat pistolnya tanpa ekspresi dan menarik pelatuk ke kaki pria itu yang lain. Bang!
Tembakan lain mengenai pahanya yang lain. Pria itu tiba-tiba gemetar, berkeringat deras, dan mengerang kesakitan, tetapi kali ini dia tidak berteriak lagi, tetapi menatap Lin Yang dengan tidak percaya. Kamu benar-benar tidak ingin masuk ke keluarga Lin lagi. Suaranya bergetar. Tidak. Lin Yang berkata dengan tenang. Tanpa ragu-ragu, dia hampir mengatakannya.